Time for Bible. Firman Tuhan sampaikan ini selalu berisi penguatan buat setiap kita. Kebenaran, kemerdekaan, pengampunan kasih karunia, dan kesembuhan bagi saudara yang sedang sakit, dan juga bagi saudara yang rindukan berkat-berkatnya, rindukan hidup dalam anugerahnya, rindukan terima Dia sebagai juru selamatku. Firman ini hadir akan memberikan saudara pencerahan dan juga kebenaran yang hidup, yang sejati. Di Time for Bible, yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu saudara-saudaraku, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3. Saya mengajak kita melihat satu perikop hari ini, mulai ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Di sini ada perikop yang saya baca, keyakinan di hadapan Bapa. Keyakinan di hadapan Tuhan. Ada tertulis dari 1 Yohanes 3, 19 sampai 24, firman Tuhan bagi saudara, dan selamat mendengarkan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita, amin, berasal dari kebenaran. Setiap manusia dibentuk, diciptakan dari satu sumber yang sama, Sang Khalik, kebenaran. Tuhan pencipta langit isi semesta. Kita berasal dari kebenaran. Semua manusia berasal satu sumber kebenaran, yaitu Sang Pencipta sendiri. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Ya tentu hanya dekat dengan Tuhan, Sang kebenaran. Di luar Tuhan tidak ada lagi kebenaran absolut. Di luar Tuhan tidak ada lagi kebenaran sejati. Karena Dialah sumber kebenaran, di luar itu sudah terkontaminasi. Jadi kalau saudara mau cari ketenangan, hanya dekat Tuhan saja engkau tenang. Karena daripadanya lah saja kebenaran. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Bapa adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Hati itu sesuatu yang licik. Ya, itu tercatat di dalam firman Tuhan. Kitab Yeremia 17 ayat 9. Ya. Di sana ditulis firman Tuhan, betapa liciknya hati. Coba Bapak Ibu lihat, saya juga sambil buka. Siapa tahu saya salah ucap. Betul, ternyata ayatnya ada di kitab Yeremia 17 ayat 9. Di sini dikatakan betapa liciknya hati. Jadi saudara-saudara jangan serta-merta langsung percaya isi hatimu. Karena hati manusia itu kalau nggak dijaga baik-baik seturut firman, itu licik. Dan di sana setan, iblis, ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau menghakimi saudara, padahal dia nanti pun dihakimi. Dia mau sok mendakwa saudara, padahal dia bukan hakim yang adil. Sok-sokan, tipu muslihat. Dan dia tuduh itu di mana, atau dia serang di mana.
di hati manusia. Nah, ini yang kita mau perangi, dan kita bersama Tuhan akan menangkan, yaitu tuduhan-tuduhan di dalam hati manusia. Sehingga siapapun manusia yang tertuduh dan hidup dalam tuduhan itu, maka mereka terpenjara, mereka terborgol, mereka terbelenggu, dan tidak bisa berjalan di dalam apa yang disebut iman kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa hati manusia kita harus jaga baik-baik seturut firman Tuhan. Kalau tidak, jangan kau percaya. Karena hati bisa menipu. Alkitab mencatat salah satu organ tubuh manusia yang licik adalah hati. Betapa liciknya hati. Dikatakan apa? Lebih licik daripada segala sesuatu. Nah loh. Jadi kalau di istilah kata, memang lidah tak bertulang. Hati-hati dengan mulut lidahmu, apa yang kau keluarkan. Tapi di sini kita membaca firman, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Ayat 10 bagian A, aku Tuhan yang selidiki hati, yang menguji batin. Jadi kembali kita melihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Setan itu mau menuduh, dan tuduhan itu dia serang di hati. Maka kalau saudara berjalan menurut isi hatimu, engkau bisa jalan hidup tertuduh. Engkau bisa jalan hidup tertipu. Engkau bisa jalan bukan pada tuntunan firman yang kita harus percaya sebagai kebenaran yang tunggal yang kita pegang dan hidupi, keyakinan di hadapan Tuhan ketika kita menjalankan firman-Nya, bukan ikut isi hati, karena hati belum tentu itu kebenaran. Hati bisa dipermainkan oleh iblis, dan iblis menyerang, salah satunya menuduh, engkau orang berdosa, engkau gagal, engkau madesu, masa depan suram, engkau begini begono, menuduh engkau sehingga engkau nggak bisa mengimani apa perkataan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Iblis mulai menuduh. Maka saudara, kita mau perang ini. Saudara hidup atas janji firman Tuhan, bukan termakan tuduhan-tuduhan palsu. Ancaman-ancaman membuat engkau takut yang dibuat oleh iblis. Saudara harus ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, Yohanes 10 ayat 10, iblis itu pencuri. Dan pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi tidak lain cuma itu aja. Trik, tipu muslihat, roh-roh kegelapan dan antek-anteknya. Itu aja kerjanya. Iblis itu pencuri. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk mengaruniakan engkau hidup yang baru. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus datang supaya engkau bertobat dan menyerahkan segala tabiat hidupmu yang lama, termasuk tuduhan engkau dalam kegelapan, termasuk dosa-dosamu, termasuk penyakitmu. Kata orang-orang yang tidak percaya Yesus, enak-enakmu. Memang enak menjadi anak Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kita diselamatkan. Bukan oleh karena perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, sungguh bersyukur dan teruslah setia hingga akhir. Saudara-saudara anak Tuhan Yesus, jangan tukar Yesus hanya karena harta tahta cinta.
Jangan kau jual Yesus hanya karena apapun yang fun di dunia ini. Jangan kau tukar hak kesulunganmu, keselamatan itu hanya karena secangkir atau satu mangkok sup kacang merah seperti tercatat dalam kitab suci kita Kejadian, pelajaran hidup. Hargai anugerah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yang dia lakukan di kayu salib di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka engkau bebas. Engkau bebas mempercayai firman. Engkau bebas memperkatakan firman tanpa intimidasi. Saya beri contoh saja. Begitu banyak firman berkata, jangan kau takut. Jangan kau takut. Jangan kau takut. Dan setiap hari, baik dalam pujian, baik saudara saat teduh, sate, atau dengar firman, baik di live streaming, atau di gereja di mana engkau digembalakan, ada terselip pesan-pesan itu. Jangan kau takut. Dan hampir setiap hari sebagai orang percaya, diingatkan Roh Kudus kata-kata itu. Ratusan bahkan ribuan kali kata-kata kita sudah dengar janji Tuhan, jangan takut, jangan takut. Tetapi apabila di antara saudara ada yang satu kali mendengar hasil lab dokter berkata, "Ais, PSA-mu tinggi, diagnos ada kanker." Satu kali saja dokter bilang begitu. Sepertinya ribuan janji Tuhan, jangan takut itu hilang. Ayo. Kalau betul, marilah kita kembali mengingat Tuhan punya janji. Kalau salah saya, saudara tidak begitu, puji syukur dipertahankan. Kita percaya perkataan Tuhan lebih daripada vonis dokter. Hatimu dipenuhi oleh firman, bukan tuduhan atau rasa takut yang dilemparkan oleh panah api si jahat itu. Jikalau hatimu tidak tertuduh, hatimu tidak makan intimidasi dari setan, iblis, maka kita mempunyai keberanian untuk dekat dengan Tuhan. DDY, dekat-dekat Yesus. Dekat-dekat Tuhan itu dekat dengan penguatannya, dekat dengan proteksinya, dekat dengan rencana dan rancangannya. Saudara dan saya ini ciptaan Tuhan dari kebenaran. Maka hiduplah pada rencana Tuhan, bukan rancangan si jahat. Akhir hidup kita ini di Taman Firdaus, di Taman Eden, di taman sorganya Tuhan Yesus. Saudara orang percaya tidak akhir hidup di api neraka. Maka hidupilah firman Tuhan, jangan kau makan tuduh daripada tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus tidak merancangkan engkau sakit. Tuhan Yesus merancangkan engkau selamat dan sehat. Buktinya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwamu, membayar dosa-dosamu, dan bahkan oleh bilur-bilurnya dia pernah berkata, sakit penyakitmu menjadi sembuh. Ini artinya apa? Tuhan mau kita hidup maksimal sesuai rencananya, bukan kalah, bukan penyakitan, bukan terkutuk. Ketika kita bisa menang dari tuduhan yang dibuat setan dalam hati, kita gagal, itu kita nggak bisa, kita kan bukan Pastor Andi Simon yang ada karunia khusus, yang doanya didengar Tuhan. Kita ini siapa? Stop pikiran-pikiran tuduhan palsu itu. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sama-sama milik Kristus. Kita dicangkokkan dalam kebenaran. Karena Israel keras hati, maka keselamatan sampai ke bangsa-bangsa. Saya dan saudara-saudara menerima oleh karena anugerah. Tidak ada, ini lebih besar, itu lebih kecil. Di mata Tuhan sama, berharga.
Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tiada yang tidak bisa Tuhan jangkau. Tuhan tahu hidup kita. Ketika bicara ini, banyak orang jiwa yang terlepas. Free! Dari kesedihan mendalam, dari rasa takut yang berlebihan, cemas hadapi hari esok, trauma untuk masa depan. Free! In Jesus' name. Itu adalah tuduhan-tuduhan penghakiman iblis yang dia taruh untuk membelenggu Anda. Saudara, lewat kebenaran ini, kita harus menang. Engkau harus menang. Engkau harus tolong berkata, hidupku bukan dalam rancangan iblis. Saudara, sebagai orang percaya harus setuju ini. Hidupmu, hidup kita bukan dalam rancangan iblis. Oh, tahu rancangan iblis apa? Binasa. Dicuri kesehatanmu. Kau dibunuh nanti. Masuk di neraka. Temani dia. Mau? Nggak mau kan? Maka jangan kau ikut tuduhan-tuduhan iblis. Hidupmu dan hidupku dalam rencana Bapa. Semua baik. Mau tahu rencana Bapa apa? Hari esok penuh harapan. Hidup kekal di sorga. Sehat selalu. Berkecukupan. Saya bukan hamba Tuhan penganut paham teologi kemakmuran, tidak. Tapi saya punya kesaksian bahwa ketika saya melihat Tuhan Yesus, dari tidak punya apa-apa, sekarang pun juga bukan siapa-siapa saya. Tapi benar Tuhan pernah bilang, kalau engkau sungguh-sungguh melayani aku yang akan menjadi penyedia buat engkau. Maka hari ini saya melihat Tuhan Yesus, benar-benar apa yang saya perlu untuk pelayanan, Tuhan menyiapkan. Maksudnya saya mau bicara ini, janji Tuhan itu benar loh gitu. Saya percaya Tuhan dan Tuhan buktikan bukan waktu saya akan meninggal dan nanti masuk surga. Tapi di hidup ini hari ini, Tuhan benar-benar nyatakan penyediaan di dalam pelayanan. Selama saya melayani Tuhan, Tuhan berjanji memberi penyediaannya gitu. Dalam pelayanan. Ketika saya tetap ada dalam pelayanan, dalam kehendak, dalam role-nya Tuhan. Jangan mau tertipu lagi. Kalau sudah dengar ini masih mau tertipu, ya terserah sudah. Tapi sebagai hamba Tuhan ingatkan, saudara sebagai milik Kristus, engkau tidak boleh berjalan dalam tuduhan setan. Engkau harus jalan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan Yesus. Ketika engkau sudah berhasil menang dari tuduhan-tuduhan dalam hatimu, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya dan dekat dengan Tuhan. Ayat 22. Wow, ini keren sekali. Saat kita sudah bisa menang dari tuduhan iblis dalam hidup kita, maka apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini keren banget. Ketika saudara bisa menang, yakin kepada firman Tuhan, dan memangkas, mempotong sebuah tipu muslihat yang dibuat oleh setan dalam hatimu, maka saudara punya keberanian untuk percaya. Mentok percayanya. Tidak ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak tenang hidupnya. Orang yang ragu-ragu tidak akan dapat apa-apa. Saya ikut Tuhan Yesus, tidak boleh ragu-ragu. Hidup kekal saya dalam Tuhan Yesus adalah kepastian, bukan karena kebimbangan. Dan ketika engkau berani dekat sama Tuhan Yesus, apa saja yang kau minta dalam doa-doamu, kita akan memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah yang berkenan kepada Tuhan? Kita melihat ayat 23. Inilah yang berkenan dan inilah perintahnya. Supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa mau kita percaya kepada Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Bapa. Dan Bapa dalam dia. Demikian kita ketahui bahwa Bapa ada dalam kita. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada
kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Engkaulah sang firman yang hidup, firman yang menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kami. Terima kasih, dan sampai hari ini firman ini berkuasa hidup bagi setiap orang yang percaya. Kami mengejar hari ini yaitu perkenanan-Mu. Kami mengejar hari ini hidup untuk menjadi pribadi yang senangkan hati-Mu Tuhan Yesus.